kali ini saya mau membahas perihal onsen dan sento ya. Jadi banyak dari kawan-kawan yang udah tahu apa itu sento atau apa itu onsen. Tapi kayaknya untuk sento kayaknya masih sedikit yang tahu. Jadi langsung aja saya kasih tahu perbedaannya ya. Perbedaan onsen sama sento itu bedanya seperti ini. Yang paling saya tahu ya selama saya di Jepang. Kalau onsen itu artinya pemandiannya itu dengan menggunakan air alami. Jadi benar-benar dari gunung. Itu onsen. Jadi biasanya letaknya onsen itu terletak dekat gunung ya, dia biasanya gitu. Tapi kalau sento dia itu seperti pemandian air panas gitu. Jadi bedanya satu air yang dipanaskan, satu lagi memang betul-betul dari air alami dari gunung. Nah, makanya biasanya kalau orang bilang namanya mau pergi onsen, saya mau pergi onsen gitu. Biasanya dia pergi ke daerah yang dekat gunung ya. Contohnya Hakone. Setahu saya di Hakone itu juga ada onsen. Hampir di seluruh wilayah di Jepang itu ada onsen ya. Karena Jepang itu terletak di banyak gunung, makanya di Jepang itu sering terjadi gempa. Kayaknya seperti itu. Nah, onsen sebenarnya udah ada sejak kapan sih? Onsen itu udah ada sejak tahun 1800-an. Jadi sejak tahun 1800-an itu sudah mulai dikenal onsen menurut sejarah yang bisa saya temukan. Jadi sejak itulah orang Jepang tuh sering pergi ke onsen. Nah, untuk sedikit aja saya menyimpang sedikit untuk perihal penjelasan perihal onsen dan sento. Jadi orang Jepang itu punya kebiasaan untuk berendam air panas. Jadi bagi mereka itu kalau berendam air panas itu badan menjadi sehat. Jadi bukan kalau kayak kita gitu ya, orang Indonesia sepengetahuan saya nih, maaf kalau salah, kita suka mandi air hangat tuh pakai shower ya, shower gitu ya. Kita suka pakai gitu. Tapi kalau orang Jepang dia lebih suka berendam air panas. Jadi biasanya mereka tuh kalau pulang kerja, sepengetahuan saya, mereka suka pulang kerja, mereka berendam. Jadi mereka cuci badan mereka dulu, gitu. Jadi ada tata krama kalau mau masuk air panas itu. Jadi cuci badannya bersih-bersih, sikat gigi, cuci pakai sampo, rambut, cuci muka, semua udah bersih, buat mereka berendam. Dan biasa mereka melakukan itu yang pasti ya, setahu saya itu kalau musim dingin. Kalau musim dingin di Jepang biasa mereka berendam di onsen. Nah, jadi mereka berendam di air panas. Setelah itu dia keluar, makan malam, nonton TV, ngobrol sama istri atau ngobrol sama suami, dia tidur, besok pagi mereka nggak mandi. Jadi kalau misalnya kamu kerja di Jepang, mereka tuh rata-rata di kereta nggak pernah mandi, pagi-pagi nggak pernah mandi. Tapi kita mikirkan, nggak bau apa? Nggak bau. Kenapa? Karena udara dingin, jadi nggak ada keringat. Jadi biasa mereka melakukan seperti itu. Jadi mereka, teman-teman saya dulu ya, mereka biasa cuci muka, sikat gigi pagi-pagi, mereka langsung berangkat kerja. Nanti ketemu di kantor ya seperti biasa, pulang ya begitu lagi, nanti mereka pulang mandi. Jadi mereka mandi tuh sehari sekali kalau musim dingin, setahu saya. Jadi makanya waktu saya dulu kerja di Jepang, waktu rambut saya basah gitu ya, teman-teman bilang, Kubo lu mandi ya? Saya bilang, iya saya mandi. Loh, ini kan musim dingin, kok kamu mandi sih? Iya memang begitu, kita orang Indonesia kan pasti begitu ya. Kita Indonesia tuh pasti minimal mandi tuh 2 kali sehari, pagi sama malam, biasanya begitu. Jadi tapi bagi orang Jepang itu suatu hal yang aneh. Tapi ya itulah, nanti saya bahas juga untuk perihal di Jepang itu kalau kerja, dunia kerja itu seperti apa. Tapi sekarang ini saya lebih mau ngobrol soal onsen dan sento. Oke, saya balik lagi untuk perihal onsen itu. Jadi sekarang ini banyak tempat pemandian umum di Jepang. Entah itu mau onsen, entah itu mau sento, mereka menawarkan air-air yang dibikin kayak berbeda dengan yang lain gitu loh. Contohnya dulu saya pernah dekat rumah kakak saya ya, orang Jepang asli di
daerah Saitama, kita berendam di air, dia tulisnya air semangka. Air semangka, air melon. Jadi air semangka itu warna merah, air melon itu warna hijau. Dengan khasiat sendiri-sendiri gitu. Contohnya kayak air melon tuh, air semangka itu untuk ngilangin badan pegel-pegel. Kalau untuk air melon itu waktu itu tulisannya itu kayak apa, meregangkan otot atau baik untuk kesehatan kulit ya, saya lupa deh pokoknya. Tapi itu udah lama kejadian, tahun 2012 atau 2013 ya, kira-kira udah 9 tahun yang lalu. Nah jadi kira-kira itu yang mereka tawarkan untuk sento ya, sento. Jadi biar orang tuh mau gitu loh, daripada sekarang saya mau berendam onsen nih, tapi saya harus pergi 1 jam 2 jam hanya untuk berendam, balik lagi kan nggak mungkin. Jadi makanya mereka lebih pilih, saya mau berendam ya saya cari dekat-dekat ya, akhirnya sento gitu, kecuali kamu tinggal di daerah gunung. Nah udah itu juga di untuk di onsen itu dia ada macam-macam ya, maksudnya ya kan. Jadi ada onsen ya, contohnya yang saya tahu ya, onsen airnya itu wine, dan airnya betul-betul wine merah ya, kayak gini nih, wine merah. Jadi betul-betul air itu bisa diminum, tapi bukan kamu cedok gitu dari air ya. Cedok semencret. Jadi dia ada airnya buat ambil, buat minum, itu betul-betul wine itu. Terus ada juga onsen itu yang airnya hijau, nah kayak gini, airnya hijau kayak begini. Nah itu saya nggak tahu ya, itu maksudnya saya pernah tahu aja gitu, ada air hijau di onsen, betul air hijau. Saya nggak tahu apakah itu air melon, saya nggak tahu. Nah ada juga yang pernah saya berendam itu yang airnya putih. Nah kayak gini nih, air putih nih kayak gini. Nah kalau air putih itu yang pernah saya alami, itu kulitmu itu bisa halus kayak bayi. Dan betul, saya nggak bohong, saya sama istri saya, kita pergi waktu di Jepang ya, waktu itu anak saya masih belum lahir, dia masih dalam kandungan ya, istri saya masih hamil 4-5 bulan. Saya ajak dia jalan-jalan. Nah kita cari pemandian onsen yang spesial gitu ya, buat untuk perempuan ya. Jadi untuk yang putih itu kebanyakan untuk perempuan, tapi laki-laki juga ada berendam gitu. Nah jadi dia berendam, pas keluar memang betul-betul kulitnya halus kayak bayi gitu. Tapi nggak lama, seminggu kemudian ya udah balik lagi, jadi kamu berendam lagi gitu. Jadi itu kayak gitu udah pernah saya temuin. Nah sekarang itu kan untuk jenis-jenis onsen ya. Nah sekarang bagaimana sih cara masuk ke dalam onsen itu sendiri gitu kan? Ini sebenarnya kalau kamu masuk ke dalam onsen itu ada tata keramanya, bukan tata kerama ya, peraturan yang kamu harus ikutin gitu loh. Kan di semua tempat setahu saya itu pasti ada peraturannya ya. Di hutan aja ada peraturan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tapi ya kita namanya peraturan ya, jadi kadang-kadang ada yang ngikutin, ada yang nggak ngikutin gitu. Contoh nih, kalau misalnya kamu masuk onsen, ntar kamu ketemu resepsionisnya, nanti dia lihat kamu berapa orang, itu kan, ntar kamu bayar cash atau pakai kredit card terserah. Nah udah itu kamu masuk ke ruangan, nanti kamu harus taruh bajumu, jadi kamu mesti bugil. Kalau untuk orang Indonesia, dulu saya pernah ngajak teman saya pernah dulu sebagai product manager, saya ngajak tim saya sekitar 11 orang, kita ke Jepang, daerah Aomori, di hotel namanya Rockwood Hotel. Nah itu dia ada pemandian air panas. Nah saya ajak rekan-rekan saya, ayo kita masuk onsen yuk. Nah namanya orang Indonesia ya, malu kan ya, telanjang gitu ya. Nah, saya ajarin caranya gimana gitu. Jadi pas kamu buka nih udah sisa celana dalam gitu kan. Nah kan di situ ada sediain handuk-handuk kecil nih kayak gini nih, handuk-handuk kecil kayak gini, handuk ya. Ya kamu ambil, bisa ambil banyak, tapi biasa kita ambil 2 lah maksimal gitu. Kamu nggak mungkin ambil 5 gitu, ngapain juga. Ambil 2 lah maksimal biasanya. Kalau orang Jepang bisa ambil 1, kalau saya ambilnya 2 gini.
bukan begini, dua. Ehm, jadi satu saya gantung di sini kayak emang beca. Satunya saya pakai buat tutup saya gitu. Saya tutup. Baru saya buka celana dalam gitu. Jadi setrika saya tutup, saya gitu ya. Nah, gitu. Saya ajarin teman saya seperti itu juga. Nah, udah kamu gitu, nah kita kan rapihin, kita punya baju di dalam keranjang ya, keranjang tadi kita rapihin. Terus udah itu kita masuk. Di Jepang setahu saya, kalau dibilang pencuri itu paling 2% lah atau 1% lah dari seluruh penduduk Jepang. Tapi ada pencuri, tapi jarang sekali. Ya, biasa kita taruh situ. Tapi kalau misalnya kita takut nih, wah ada barang berharga, kita titip di resepsionis bisa. Nanti kita udah lipat baju kita, atau kadang kalau memang ada yang bonafit ya, ada yang tempatnya lebih bias itu lebih bonafit, biasa kita dapat koin locker. Jadi kita taruh, kita isi duit, nah nanti kita kunci. Ntar kalau kita mau pulang, kita buka lagi, cek ntar koinnya keluar, jadi gratis gitu. Itu ada yang seperti itu, tapi ada yang enggak. Nah udah itu kita masuk, telanjang itu masuk. Nah langkah kedua yang harus dilakukan kalau kamu masuk ke onsen adalah apa? Kamu harus bersihin badanmu. Seperti tadi udah saya singgung, di rumah orang Jepang tuh udah terbiasa seperti itu. Dan kita sebagai orang asing, kita kan nggak tahu mau gimana. Kita kan taunya apa? Ya masuk nyemplung gitu kan. Nggak boleh begitu. Jadi caranya gimana? Saya ajak rekan-rekan saya itu, saya bilang duduk, dia biasa disiapin sekat-sekat ya. Kayak gini nih, sekat-sekat. Udah duduk, ntar kamu sampoan sikat gigi. Dia biasa udah siapin sikat gigi. Kalau nggak ada sikat gigi ya nggak usah. Biasa cuma sampo, sabun itu pasti. Ada conditioner, ada. Ntar kamu cucian semua badan, terus kamu udah merasa bersih, nah kamu siram tuh badanmu pakai air hangat. Gitu, air hangat, dan kamu bisa setel. Air hangat, badan udah hangat, udah enak gitu kan. Baru kamu nyemplung, karena suhu onsen itu 40 derajat Celcius. Gitu. Jadi biasa kalau nggak biasa itu kan takut ya 40 derajat matang nih gua kan, nggak gitu juga. Jadi caranya ya kamu basahin dari kaki masuk pelan-pelan, jadi nyemplung. Nah udah itu ya kamu pilih lah. Ntar kalau misalnya ada airnya yang hijau, ada yang merah, ada yang apa ya, terserah, silakan kamu bisa pilih gitu. Nah di dalam onsen itu ada dua, kita ngomongin onsen ya, bukan ngomongin sento. Onsen itu ada dua tipe onsen, bukan bilang dua tipe ya, dua tipe berendam lah dalam onsen. Oke. Yang pertama itu mandi di luar tempat. Jadi onsen, jadi kamu sedikit luar sedikit. Nah itu kita bilangnya notemburo. Ini notemburo ya, notemburo atau rotemburo. Nah kayak gini, rotemburo. Itu artinya open air bath. Jadi untuk pemandian di luar. Gitu. Nah, kalau pemandian di dalam ruangannya itu bilangnya uchiyu. Artinya pemandian di dalam. Kan ada beberapa orangnya yang badannya nggak kuat gitu loh. Lagi berendam terus kena air dingin, angin dingin, masuk angin gitu. Nah, kalau tipe saya itu lebih suka yang di luar, karena udaranya lebih fresh. Apalagi kalau lagi turun salju, terus kau berendam di luar, wah itu mantap banget, pengalaman yang luar biasa. Untuk kita yang negaranya tidak ada salju ya, gitu. Nah bapak saya orang Nagasaki selalu mengajarkan saya kalau berendam di dalam onsen itu, makanya dia selalu siapin dua, satu di sini, yang satu buat tutupin, ya kan? Nah nanti pas kamu udah berendam di dalam air panas, nah itu kalau bapak saya, dia tuh itu handuk dikeluarin dua-duanya ya, dibasahin di air panas, dilipat jadi kotak kecil gitu, taruh di kepala, jadi nanti air panasnya itu ngalir ke sini. Oh itu rasanya sejuk sekali sih. Itu caranya. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang nggak boleh, karena handuk itu tidak boleh celup di dalam situ gitu.
Ya mungkin karena orang Jepang kalau masuk ke dalam onsen dia nggak bawa handuk, telanjang aja begitu masuk mereka. Nanti handuk itu dipakainya di luar, dia cek 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 di luar handukan, udah dia taruh di keranjang handuk bekas pakai, udah itu ntar dia sisiran apa segala macam, udah selesai. Nah kalau kita sebagai orang Asia kita bawa begitu. Kalau misalnya ada kakek-kakek atau kita bilang ojisan ya, ojisan yang rese yang kemarin negur kita bilang, oh ini bersih kok, saya nggak pakai ini kemana-mana gitu, saya cuma taruh di sini. Kalau saya dia bilang kotor, ada dia menghina orang yang punya tempat itu kotor dong kan gitu. Biasanya ya, tapi jarang orang Jepang berani negur orang, jarang. Kecuali ada orang yang emang rese ya. Saya selama ini 10 tahun di Jepang berendam mungkin udah berapa puluh kali berendam di sana, hampir 100 kali kali ya, mungkin lebih, nggak pernah sih tegur sekalipun. Jadi ya gitu aja caranya, itu caranya saya. Nah bedanya kalau sama bagian perempuan, biasa kita kalau masuk onsen itu ya sebelah-sebelahan gitu. Setahu saya kiri itu kalau kita dari depan gini ya, kiri itu selalu laki-laki. Setahu saya nih, seingat saya. Kalau salah sorry. Kanan itu selalu bagian perempuan. Gitu. Mungkin itu yang bilangnya woman atau girl atau apa kek, woman ya, kita say woman lah. Woman always right, mungkin itu maksudnya. Jadi masuk. Nah kalau perempuan bedanya, kata istri saya handuknya bukan begituan, bukan kecil gitu, jadi handuknya tuh ngelipet di badan gitu, jadi sampai sini ngelipetnya gitu ya, katanya begitu. Jadi istri saya kan orang Indonesia juga ya, dia kalau masuk situ dia bilang malu-malu, dia bilang perempuan sono bodoh amat tuh, telanjang gitu katanya. Tapi ya istri saya kan malu-malu, dia tutup, biasanya dia tutup, dia ambil handuk dia pegang sini, nah terus dia berendamnya dengan handuk. Nah kayak gini, berendam kayak pakai handuk gitu. Nah pertanyaan selanjutnya yang biasa diajukan ke saya gitu, kok saya pernah lihat di anime, saya pernah lihat di komik, ada tuh pemandian campur gitu. Ada nggak sih pemandian campur gitu? Oh ada pemandian campur tuh ada, tapi itu sudah tidak umum lagi, itu udah nggak umum lagi. Jadi dulu tuh pernah ada, tapi tahun berapa ya saya lupa ya. Saya lupa tahun berapa ya. Tapi itu pernah sempat di stop. Udah lama sebelum, ya pasti sebelum saya datang lah, jauh sebelum saya datang itu udah di stop. Dan sekarang itu tuh kalau mau pemandian campur itu kamu harus suami istri baru boleh. Jadi ke tempat namanya di daerah onsen itu dekat gunung, ada penginapan, kita sebutnya namanya ryokan. Kalau kita orang Jepang bilangnya ryokan. Jepang nggak bisa bilang kata n, dia bilangnya eng, jadi bilangnya ryokan. Nah pemandian campur itu, nah ya namanya kamu suami istri ya silakanlah kamu berendam gitu. Nah biasa penginapan itu agak mahal ya, kalau yang bagus agak mahal, mungkin bisa sekitar 15.000 sampai 20.000 yen satu malam. Tapi saya nggak tahu itu untuk 2 orang atau paket 1 orang, tapi saya nggak tahu, yang pasti mahal di situ karena makanannya itu enak-enak kayak begini nih, makanannya enak-enak, makanannya luar biasa. Kalau bilang oh saya pernah nggak, oh saya nggak pernah. Saya nggak punya duit gitu. Jadi silakan lah berenang campur gitu kalau kamu udah suami istri gitu ya kan. Contohnya nih ya, saya punya satu cuplikan film untuk pemandian campur. Nah, kayak gini nih misalnya. できます。おお。男の人いるんですけど。え、そんなことないよ。あ、でもね、あっちが男湯でこっちが女湯なの。あ、じゃあ背中向きに座ればいいってことですね。そう。Salah film. Nanti ya.
Nah kira-kira pemandian onsen itu kayak gitu. Jadi tapi dia jenisnya banyak ya. Jadi ya terserah kamu gitu. Mau sukanya pemandiannya seperti bagaimana. Tuh. Terus kamu kalau mau mengalami satu hal yang unik ya, berendam bareng monyet. Tapi biasa jarang sih ya. Saya sendiri belum pernah. Saya sendiri belum pernah berendam bareng monyet. Tapi katanya ada satu momen kamu bisa berendam sama monyet di tempat namanya Jigoku Dani. Itu kamu bisa berendam bareng monyet dan monyetnya tidak mengganggu kamu. Tuh. Kenapa bisa ada monyet gitu kan? Karena tempat onsennya itu dekat sama hutan dan itu udah lama sekali tempat onsennya. Ya, jadi kalau kalian ke Jepang silahkan cari tempatnya kayak apa. Kira-kira itu aja dari saya. Karena episode sebelumnya tuh episode 2 ini kan episode ketiga ya. Episode kedua itu cukup makan waktu lama banget. Jadi ini saya kesini ya biar yang lihatnya nggak bosan. Nanti untuk acara selanjutnya nanti saya mau coba buat itu, bisa nggak sih orang Indonesia jadi pemain JAV. Nah, kan paling tahu lah ya, kita lah orang Indonesia paling tahu ya JAV, Japan Adult Video. Nanti saya bawa, soalnya saya punya pengalaman. Bukan saya pemainnya ya, tapi saya pernah punya pengalaman unik. Nah itu nanti saya mau share. Oke, gitu aja. Saya pamit. Ya udah, itu aja. Bye.